Panjang perdagangan hari ini IHSG dan juga rupiah sama-sama kompak babak belur. Bahkan pada posisi final level, IHSG melemah lebih dari 3% dan menyentuh level 6.200. Seperti apa Anda melihat analisa pergerakan IHSG baik secara teknikal maupun fundamentalnya? Ya, pergerakan IHSG tentu saja pasti beriringan ya dengan rupiah. Karena kan memang salah satu alasan ya kenapa IHSG kita nih ambruk lagi nih, Sasa, ya karena memang dana asing kan keluar terus. Jadi kan logikanya kalau misalkan asing melakukan penjualan, ketika investor asing melakukan penjualan itu kan dia kan menjualnya dalam bentuk rupiah. Nah nanti kan dari rupiah itu akan dikonvert ke dalam dolar. Makanya hal itulah rupiah pasti ditinggalkan, hal itu yang mendorong rupiah makin melemah. Jadi sebenarnya penurunan IHSG itu memang berkaitan dengan pergerakan rupiah juga. Nah lalu apa sih alasannya kenapa nih investor asing makin kabur gitu ya? Mungkin kalau kita melihat dari sektor perbankan, kemarin kan kita sudah mendengarkan bahwa DPK kita tuh turun ya di bulan kemarin. Kemudian ditambah lagi hari ini ada rilis Bank BRI merilis kinerja keuangannya ya di periode Januari only ya, untuk bank only, di mana kalau kita lihat ternyata kabarnya kurang baik nih Sasa. Makanya kalau perhatikan Sasa, hari ini Bank BRI turunnya paling dalam ya dibandingkan dengan saham perbankan lainnya, yaitu bahkan hingga 7% sudah kena level 3.300. Padahal saya prediksi mungkin 3.300 kena di pekan depan, tapi ternyata di pekan ini karena memang kinerja keuangannya rilis ya di hari ini, yang dimana kalau kita lihat laba bersihnya turun ya dari 4,8 triliun menjadi 2 triliun rupiah Sasa. Meskipun kalau kita lihat memang secara penyaluran kreditnya masih tumbuh cukup baik ya di 4,6%, itu mencapai 1.209 triliun, tapi memang sayangnya secara kinerja keseluruhan belum membawa kabar yang baik. Kemudian mungkin ya Sasa dan juga teman-teman investor tahulah, kita kan ada program namanya Danantara ya. Sebenarnya di sini tuh investor mau asing mau lokal, di sini tuh masih ada rasa kurang kepercayaan terhadap pengurusnya gitu. Karena kan kalau kita melihat jejak rekam dari pengurusnya ini kan belum pernah ada yang mengurus dana investasi yang nilainya lumayan besar ya. Ini nilainya hingga ribuan triliun nih Sasa. Belum ada yang pernah memegang seperti SWF di luar negeri. Nah kemudian selain dari sisi faktor pengurusnya yang memang belum kredibilitasnya belum terbukti gitu ya. Kemudian dari satu sisi kan gini, Danantara itu kan sebenarnya bukan proyek yang langsung terlihat hasilnya Sasa. Proyek dari Danantara ini hasil investasinya kan mungkin baru terlihat 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian gitu ya. Nah sebenarnya kalau saya nih ya sebagai pandangan investor, harusnya mungkin pemerintah fokus dulu terhadap proyek yang jangka pendek. Karena kan sebenarnya problem kita kan saat ini adalah daya beli kita yang melemah ya Sasa. Daya beli kita melemah karena konsumsi rumah tangga kita itu turun. Sementara konsumsi rumah tangga kita itu berkontribusi terhadap PDB itu 54% loh. Harusnya fokusnya adalah beresin dulu daya beli yang lagi lemah ini, kemudian baru memproyeksikan proyek-proyek lain ya, termasuk Danantara. Karena kan kita tuh butuh ya memang proyeksi dalam jangka pendek gitu, untuk agar pasar kita ini istilahnya ekonominya bisa stabil dulu lah. Apalagi kan yang terbaru Sritex akhirnya melakukan penutupan PHA dan juga PHK. Dengan sentimen yang cukup mix gitu ya dari dalam negeri terkait dengan skeptisme para pengurus Danantara, kemudian ada juga sentimen eksternal terkait dengan kebijakan Trump. Sehingga ini membuat IHSG kalau kita lihat secara price performance bahkan melemah cukup dalam secara year to date, sekitar 11%. Ya, 11%. Dan ini kalau kita bandingkan dengan Februari 2020, saat itu pelemahan IHSG di bulan Februari juga cukup dalam. Nah ini lebih dalam penurunannya, apakah Anda melihat pelemahan ini cukup mengkhawatirkan? Menurut saya lebih mengkhawatirkan saat ini ya, karena kalau 2020 kita ketahui itu adalah di luar kontrol istilahnya manusia ya, karena kan itu kan ada wabah gitu. Kalau saat ini sebenarnya kita bisa kontrol gitu ya, kita sebagai masyarakat. Jadi seperti yang saya singgung tadi, sebenarnya kan sekarang masalahnya investor asing itu kurang percaya terhadap saham-saham di dalam negeri ya, karena memang dari sisi ekonomi kita tuh lemah ya Sasa. Daya beli kita tuh sebenarnya harus jadi fokus utama terlebih dahulu dibandingkan program-program lainnya. Jadi menurut saya tuh harusnya saat ini yang perlu dijalankan adalah proyek-proyek yang memang berpengaruh terhadap jangka pendek. Karena kita butuh hasil jangka pendek dulu. Kalau Danantara ini kan maksudnya hasilnya itu kan baru terlihat 10 tahun, 20 tahun kemudian gitu. Nah, sementara investor asing itu butuh perbaikan ekonomi yang lebih cepat dulu. Yang paling utama adalah dari sisi daya beli agar tidak banyak
pabrik yang tutup lagi. Kalau banyak pabrik yang tutup kan otomatis daya beli makin melemah karena kan banyak PHK yang akan ditimbulkan. Nah, makanya harusnya fokus pemerintah saat ini bagaimana agar bisa meningkatkan daya beli. Jadi fokusnya tuh harusnya ke situ karena ya saat ini ya kita ketahui rating MSCI juga makin turun dari bobot 2% jadi 1,5%. Ya.